I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, Woi. Kenapa, Din? Kami kan pesta pelindung mau dimulai. Iya. Jadi ada baiknya kami untuk membaca ini dulu, mendalami pengetahuan kami tentang Bunda Maria. Bunda Maria nggak yang ibu Yesus itu? Iya. Apa saja yang dilakukan Bunda itu saat dia ada di dunia ini? Nah, penasaran kau kan? Iyalah. Kalian juga penasaran kan? Saksikan video berikut ini. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai kisah hidup dari Bunda Maria. Bunda Maria tinggal di kota Nazaret. Orang tua dari Bunda Maria, yakni Santo Yoakim dan Santa Ana, telah mempertunangkan Bunda Maria dengan Santo Yusuf dari keluarga Daud. Pada suatu hari, malaikat Gabriel datang menghampiri ia dan berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tujuan dari malaikat mendatangi rumah Bunda Maria adalah untuk mewartakan bahwa Bunda Maria akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan Allah. Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, Maria pun kaget dan terkejut. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang hendaklah engkau namai dia Yesus. Akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Lalu Maria berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan, maka terjadilah bagiku menurut perkataanmu itu." Ketika Santo Yusuf diberitahukan oleh malaikat Gabriel mengenai kehamilan Bunda Maria, beliau pun terkejut. Tetapi malaikat itu berpesan agar Santo Yusuf tidak gentar mengambil Bunda Maria sebagai istrinya. Nah, selanjutnya pada suatu hari, Kaisar Octavius Augustus dari Kekaisaran Romawi memerintahkan agar seluruh masyarakat Romawi kembali ke kampung halamannya masing-masing. Ketika itu, Bunda Maria dan Santo Yusuf kembali ke kampung halaman mereka, yakni di kota Bethlehem. Ketika tiba di kota Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria bersalin. Ketika mereka mencari sebuah penginapan untuk Maria bersalin, mereka tidak menemukan sebuah penginapan yang kosong untuk tempat Maria bersalin. Maka dari itu, salah satu dari pemilik penginapan itu berkata, "Aku memiliki sebuah kandang domba di atas bukit. Jika kalian mau, kalian bisa menggunakannya untuk tempat ia bersalin." Maka dari itu, Bunda Maria dan Santo Yusuf pun pergi ke kandang domba yang ada di atas bukit tersebut. Disitulah Bunda Maria melahirkan seorang putra sulung yang kemudian diberi nama Yesus Kristus. Nah teman-teman, itu dia sedikit penjelasan tentang kisah hidup dari Bunda Maria. Nah teman-teman sekalian, ada juga nih keistimewaan Bunda Maria dalam sejarah tata keselamatan. Umat Katolik sangat memberikan banyak penghormatan kepada Bunda Maria. Bayangkan saja bagaimana jika pada saat malaikat Gabriel mewartakan kabar tersebut kepada Bunda Maria dan Bunda Maria tidak menerima panggilan tersebut. Apakah sampai saat ini masih terjadi sejarah keselamatan tersebut? Nah, Bunda Maria juga memiliki keistimewaan, yakni Maria telah membuktikan pengorbanan dan kesetiaannya kepada Allah. Bahkan, sejak ia mengucapkan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," Maria benar-benar sosok yang istimewa bagi gereja dan umat beriman. Ia menjadi contoh dan teladan bagi perempuan dan ibu. Nah, apakah teman-teman tahu mengapa sekolah kita Santa Maria memilih Bunda Maria untuk menjadi pelindung sekolah? Karena Bunda Maria merupakan sosok yang tekun dalam menghadapi cobaan. Ia juga sosok yang percaya dan taat kepada Allah. Ia juga merupakan pribadi yang tabah. Bahkan ia tetap setia menuntun Tuhan kita Yesus Kristus sampai ke kayu salib. Itu sebabnya kita harus meladani sifat-sifat dari Bunda Maria. Nah, sekarang kalian udah tahu kan tentang Bunda Maria? Oh, tahu-tahu. Jadi begitu ya ternyata kisah Bunda Maria. Kau udah tahu kan, Gio? Udah paham. Oh, makasih ya Alto, Rista, Glenn penjelasannya. Bentar lagi udah mulai perayaan Ekaristi kita di perayaan Pesta Pinus Sekolah. Langsung kita berangkat yuk. Ayo. Ya.